Pria yang menginjak-injak seluruh makhluk hidup ini bukan hanya Firaun pendiri Mesir, tapi juga mutan tertua di bumi. Pada masa kebodohan dan belum beradab itu, pria ini menganggap dirinya dewa, menikmati pemujaan rakyat, dan memerintah sungai Nil dengan tangan besi. Tak ada yang tahu usia Firaun di balik topeng itu, hanya saja setiap kali waktu berlalu satu siklus, ia mengadakan upacara di piramida, dikelilingi 4 keajaiban besar. Hanya pengikut setia bernama Apokalips diizinkan masuk ke sini, dan hanya mereka pula yang tahu betapa mengerikannya pria tua dan lemah di hadapan mereka. Demi menyenangkan tuannya, ksatria kematian susah payah memilih tubuh regenerasi. Setelah kesadaran Apokalips mengambil alih tubuh itu, ia memperoleh keabadian yang diidamkan banyak orang. Puluhan ribu tahun, ia memakai transfer kesadaran, bukan hanya untuk hidup abadi, tapi juga merampas kekuatan super inangnya, dan menumpuknya tanpa batas pada dirinya, menjadikannya hampir tak terkalahkan. Setelah semua siap, upacara dimulai. Dengan aba-aba imam besar, sapi dan kuda di kota menarik tali sekuat tenaga, perlahan membuka 3 tirai, yang menutupi puncak piramida. Di bawah sinar matahari, simbol emas berkilauan. Pola indah terukir memantulkan cahaya ke piramida, dan seketika seluruh lantai bersinar keemasan. Energi panas mengalir naik melalui altar, menyerupai jaringan pembuluh darah manusia, membuka jalur bagi Apokalips mentransfer kesadarannya. Namun, saat inilah ia paling lemah. Sebelum aliran emas melahap inangnya, keempat kesatria harus berjaga untuk mencegah hal tak terduga. Tapi rakyat Mesir yang lama menderita akhirnya melihat kesempatan menggulingkan tirani. Mana mungkin mereka menyia-nyiakannya? Pengawal yang bersiap cepat menarik tirai, lalu memukul hingga patah tiang kayu penyangga batu raksasa. Batu ratusan ton meluncur deras di lintasan, dan pemberontak yang bersembunyi di aula segera mengunci pintu rapat untuk bekerja sama. Peristiwa ini langsung membuat marah keempat kesatria penjaga ritual. Mereka segera mengerahkan kekuatan super, menguliti daging dan darah musuh. Namun, pengawal sudah siap berkorban. Meski tubuh mereka hancur, mereka tetap bertekad menumbangkan tiran demi kedamaian Mesir. Tapi, bagaimana manusia biasa bisa menandingi para dewa? Dalam sekejap, pemberontak yang mendekati Apokalips hangus jadi arang. Untungnya, pengorbanan mereka tidak menghancurkan piramida, memberi waktu tambahan. Batu raksasa yang kehilangan penyangga mulai runtuh dari dalam, membuat penonton di luar ketakutan dan lari. Saat piramida ambruk menggelegar, batu-batu besar terus berjatuhan di aula. Hanya tersisa satu pejuang yang bersembunyi di tempat tinggi menunggu kesempatan. Proses transformasi memasuki tahap krusial. Demi melindungi tuannya, seorang pria menahan batu besar dan melemparkannya. Namun 2 orang lain terkubur di aula. Kesadaran Apokalips perlahan berpindah ke tubuh inangnya. Wajahnya berubah drastis, dan tubuh tuannya mulai membatu. Di saat genting, pejuang terakhir melompat turun, berusaha melancarkan serangan mematikan. Tak disangka, ia dihentikan Death Knight yang mencengkeramnya di udara. Tubuhnya dipelintir seperti donat. Saat batu besar menghantam pilar terakhir, piramida ambruk menggelegar, mulai runtuh ke tanah, dan puncak piramida emas murni jatuh. Sementara altar Apokalips terjun ke jurang. Dalam situasi kritis, Death Knight melakukan upaya terakhir, mengerahkan kekuatan super, melepaskan zirah dari tubuh Apokalips yang jadi cangkang kosong, lalu menanamkannya ke tubuh inang muda. Ia memakai sisa energinya membangun perisai pelindung bagi tuannya, mempertaruhkan nyawa demi melindungi sang tuan, dan akhirnya menahan batu-batu besar yang berjatuhan, menyambut kematian tanpa penyesalan. Berkat pengorbanan Death Knight yang rela mati demi tuannya, Apokalips selamat dan terkubur di bawah tanah, menunggu untuk terlahir kembali. Meski ribuan tahun berlalu, para pengikutnya tetap tersebar di dunia. Demi membangkitkan tuan mereka, mereka menjelajahi Mesir, dan akhirnya menemukan reruntuhan piramida kuno. Saat sinar matahari menembus gua dan menerangi kegelapan, simbol emas yang lama terpendam bersinar kembali, memicu aliran energi vital yang